Hai semuanya, selamat datang di channel Diorama Kehidupan. Di cerita pertama ini aku mau bawain cerita berjudul Apakah Aku Dianggap ATM Berjalan? Sebelum dengerin ceritaku, yuk klik tombol like, share, dan subscribe, serta klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan update dariku. Nggak usah lama-lama, yuk aku mulai ceritanya. Namaku Nurlela, dan aku tumbuh di sebuah rumah petak sempit berdinding triplek bekas, di gang kecil yang becek saat hujan dan panas saat kemarau. Ayahku, Pak Saman, adalah seorang pemulung. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, suara gerobak tuanya yang menderit jadi alarm pertama yang kudengar. Ibuku, Bu Lastri, adalah ibu rumah tangga biasa, tidak sekolah tinggi, tapi tangan kasarnya tahu cara merawat luka dan perut lapar kami. Kadang beliau juga bantu-bantu tetangga, cuci baju, bantu masak, atau ngasuh anak, asal ada uang. Dan aku punya adik perempuan, Lia, 8 tahun lebih muda. Sejak kecil, Lia manja dan gampang marah. Aku mengerti. Dia lahir dalam kondisi keluarga yang serba kekurangan, tapi tidak pernah benar-benar melihat bagaimana ayah dan ibu berjuang. Semua yang dia tahu hanyalah, setiap kali menangis, selalu ada yang berusaha memeluk dan mencukupkan. Aku berbeda. Sejak kecil aku sudah tahu arti kata berkorban. Aku yang bantu ibu mencuci, aku yang bangun paling pagi untuk menimba air, aku yang rela tidak beli jajanan sekolah demi beli pulpen isi ulang. Tapi aku juga tahu satu hal, pendidikan adalah tiket keluar dari kemiskinan. Aku sekolah dengan semangat membara. Tak pernah jajan, tak pernah ikut les. Tapi aku juara kelas. Beasiswa demi beasiswa datang menghampiri. Teman-temanku menyebutku, anak ajaib dari Gang Buntu. Aku tersenyum, walau hanya aku yang tahu berapa banyak malam aku belajar sambil menangis, karena lapar dan suara pertengkaran orang tuaku soal uang sewa kontrakan yang belum dibayar. Saat SMA, aku mulai bekerja sepulang sekolah. Jaga warung, jadi penjaga anak kecil, bahkan sempat bersih-bersih rumah orang. Setelah lulus, aku diterima kuliah di Universitas Negeri jurusan akuntansi. Bukan kampus mewah, tapi cukup membuat tetangga-tetangga memandang keluargaku dengan lebih hormat. Aku bekerja paruh waktu sambil kuliah. Uang beasiswa kugunakan untuk bayar kos dan makan. Tak jarang aku hanya makan mie instan seminggu penuh. Tapi aku tahan. Aku harus lulus. Aku harus mengubah takdir. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun berdarah-darah, aku lulus cum laude dan diterima kerja di perusahaan keuangan besar. Gaji pertamaku? Aku belikan kulkas baru untuk ibu, obat asam urat untuk ayah, dan sepatu sekolah mahal untuk Lia. Mimpi yang tiba-tiba jadi beban. Awalnya, aku bahagia. Aku senang bisa membuat ibu tersenyum, membuat ayah duduk tanpa harus mengurut betis yang bengkak, dan melihat Lia ke sekolah tanpa seragam robek. Tapi, semuanya mulai berubah. Permintaan itu datang, perlahan tapi terus-menerus. Lia, ibu pengen arisan, malu kalau nggak ikut. Lia pengen HP baru, biar nggak dibully temennya. Lia, ayah kepengin motor bekas, biar bisa ngangkut lebih banyak barang. Aku mengiyakan semua. Tapi saat aku tanya, kapan bisa gantian bantu kakak? Jawabannya selalu, ya kamu kan udah sukses. Sukses? Apa sukses kalau aku sering ke kamar mandi hanya untuk menangis diam-diam? Apa sukses kalau aku tidur dengan kepala berat dan hati penuh beban yang bukan aku ciptakan? Tangisan yang tidak pernah mereka dengar. Suatu malam, aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Tubuhku menggigil kehujanan. Di rumah, aku lihat ibu sedang tertawa menonton sinetron, Lia live TikTok pakai ring light yang aku belikan, dan ayah tidur di teras karena kepanasan, AC rusak, katanya, dan ingin diganti.
Aku masuk kamar. Di meja, kutemukan tumpukan surat. Surat tagihan kartu kredit. Tagihan pinjaman online atas namaku yang aku bahkan tak pernah ajukan. Bon dari toko elektronik atas nama ibu. Aku gemetar. Kupanggil mereka ke ruang tamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak kuat lagi tersenyum. Apa aku ini cuma dianggap ATM berjalan? Apa kalian lupa aku ini anak? Aku juga manusia. Aku capek. Aku takut. Aku sering merasa sendiri. Aku bekerja bukan untuk dimanfaatkan. Aku ingin bantu, tapi bukan begini caranya. Ibu tertunduk. Ayah terdiam. Lia masih memainkan HP-nya. Aku tahu, mungkin aku terdengar jahat. Tapi saat itu, aku hanya ingin satu hal. Dimengerti. Besoknya, aku pergi. Kupindahkan semua barangku ke rumah kos kecil dekat kantor. Aku menolak semua telepon dan chat mereka selama seminggu. Bukan karena benci, tapi karena aku harus bernapas. Beberapa hari kemudian, aku melihat ayah mulai memulung lagi. Ibu mulai berjualan kue dari resep warisan nenek. Lia akhirnya sadar. Viral tak membuat hidupnya lebih baik. Ia kembali ke kampus, pelan-pelan. Dan aku mulai merawat diriku. Aku mulai belajar yoga, membaca buku, menulis jurnal. Aku tak sepenuhnya lepas dari beban keluarga, tapi aku tahu satu hal, aku punya batas. Hari ini, aku masih Nurlela. Masih bekerja. Masih mencintai keluarga. Tapi aku tak lagi membiarkan cinta itu menggerogoti jiwaku. Aku belajar berkata, tidak, dan aku tak merasa bersalah karenanya. Karena menjadi anak bukan berarti menjadi sumber uang tanpa akhir. Karena memberi bukan berarti mengorbankan semua kebahagiaanmu sendiri. Karena cinta seharusnya dua arah. Keluarga besar yang tak pernah diam. Setelah aku pindah ke kos kecil itu, satu demi satu telepon dari keluarga besar mulai berdatangan. Bener tuh si Nurlela. Udah kaya, lupa sama orang tua. Makanya jangan terlalu disayang, jadi besar kepala. Dia pikir sukses sendiri. Dulu sekolahnya juga dibantu Pak D loh. Gosip menyebar seperti api di atas jerami kering. Tak hanya dari bibir para tante, tapi juga dari grup WhatsApp keluarga yang biasanya hanya berisi stiker lucu dan foto kue. Aku yang tadinya ingin sekadar menenangkan diri, kini justru merasa seperti musuh dalam rumah sendiri. Beberapa saudara jauh bahkan mengirim pesan langsung, meminta uang pinjaman atas nama keluarga. Kamu kan kerja di kantor besar. Masa bantu 3 juta rupiah aja nggak bisa? Keluarga itu prioritas, Le. Jangan sombong. Dulu waktu kamu miskin, kita nggak pernah hina kamu kan? Aku membaca semua pesan itu dalam diam. Beberapa aku balas sopan. Sisanya, aku biarkan tanpa jawaban. Yang menyakitkan, ibu tak membelaku. Ia hanya bilang, namanya juga keluarga, Le. Jangan diputus tali silaturahmi. Dan saat itu juga aku sadar, kadang, orang terdekat justru yang paling tega menanam luka. Di tengah luka yang belum sembuh, seseorang datang dalam hidupku. Namanya Reza. Ia rekan kerja dari divisi HR, sederhana, humoris, dan entah kenapa, selalu tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Reza sering mengajakku makan siang bareng, tidak pernah membicarakan gaji atau jabatan. Ia tahu kisahku, tapi tak pernah mengasihani. Ia bilang satu hal yang membuatku hampir menangis. Kamu berhak bahagia, Nurlela. Tanpa harus merasa bersalah karena itu. Hubungan kami tumbuh pelan-pelan,
seperti tanaman yang disiram dengan sabar. Tapi tentu saja, tidak semua orang senang. Saat Reza datang ke rumah untuk mengenal keluargaku, ibuku langsung bertanya, "Anaknya siapa? Rumahnya di mana? Kerjanya tetap atau kontrak?" Seolah aku bukan gadis berusia 27 tahun, tapi anak belasan yang tidak bisa memilih. Dan yang paling menyakitkan, lihat terang-terangan bilang, "Masa cowokmu bukan anak orang kaya? Gagal deh jadi mantu keren." Aku hanya tersenyum pahit. Kadang, kebahagiaan pun harus melalui ujian panjang. 2 bulan setelah aku pindah ke kos, ibu menelepon dengan suara riang. "Lea, minggu depan ada syukuran rumah baru Om Tono. Semua keluarga bakal datang. Kamu harus hadir ya, biar nggak dibilang sombong." Om Tono, adik ibu yang sukses berjualan properti. Baru saja membangun rumah 3 lantai di pinggiran kota. Aku menimbang-nimbang, enggan datang. Tapi ibu memaksa. Reza, yang tahu wajahku berubah setiap kali bicara soal keluarga, menawarkan diri untuk menemani. "Kalau kamu merasa sendirian di sana, aku bakal ada," katanya. Aku mengangguk. Hari itu, aku dan Reza tiba di rumah besar yang penuh lampu gantung dan suara tawa. Tapi begitu masuk, mata-mata memandangku dari ujung kepala sampai kaki. Wah, akhirnya datang juga si ATM keluarga. Ini pacarnya ya? "Cey, tapi kerja apa sih? Kamu sekarang kaya ya, Le? Gimana rasanya tinggalin orang tua sendiri?" Aku menahan diri. Tapi ketika salah satu tante nyeletuk sambil tertawa. "Kalau aku jadi kamu, aku pasti bangga banget bisa jadi tulang punggung. Tapi jangan pelit-pelitlah sama saudara." Aku tak tahan. "Maaf, Tante. Tapi jadi tulang punggung itu artinya punggungnya bisa patah. Dan saya sudah lama hampir patah." Seketika suasana menjadi senyap. Reza menggenggam tanganku erat. Kami pergi tanpa pamit. Di mobil, aku menangis, bukan karena malu, tapi karena sakit hati yang terlalu lama kupendam mulai meletus. Pilihan antara cinta dan keluarga. Seminggu setelah kejadian itu, ibu memanggilku pulang. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk memperingatkan. "Kamu nggak cocok sama Reza, Le. Keluarganya biasa aja. Kamu bisa dapat yang lebih." Aku menatap ibu dalam diam. "Bu, kenapa cinta harus diukur dengan saldo dan silsilah?" Ibu menjawab cepat. "Karena hidup nggak cukup dengan cinta. Kamu capek selama ini karena milih sendiri semuanya. Sekarang harus hati-hati." Aku tahu niat ibu mungkin baik, tapi kata-katanya seperti menambah luka yang belum sembuh. Aku pulang ke kos dan menangis dalam pelukan Reza. "Kalau aku harus milih antara kamu dan mereka, aku nggak tahu, Za." Reza memandangku dalam. "Jangan pilih. Tapi tentukan mana yang layak kamu perjuangkan." Kalimatnya sederhana, tapi menusuk. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah keluarga itu tetap harus dipertahankan, meski mereka terus melukai? Suatu sore, saat aku mampir sebentar ke rumah, ayah memanggilku ke kamarnya. Tangan tuanya gemetar saat menyerahkan selembar amplop kusam. "Ini surat yang ayah tulis dulu, waktu kamu masih SMA. Tapi nggak pernah ayah kasih." Isinya tulisan tangan yang agak bergetar. "Lea, maaf kalau ayah cuma bisa kasih sisa nasi dan baju bekas. Maaf karena ayah nggak bisa jadi kebanggaan kamu waktu kamu naik panggung wisuda. Tapi ayah bangga padamu. Sangat bangga. Dan kadang ayah takut kalau nanti kamu pergi dan lupa pulang. Jangan lupa satu hal, kamu bukan ATM.
Kamu anak ayah. Kalau kamu lelah, pulanglah. Bukan untuk memberi, tapi untuk sekadar duduk dan bercerita. Ayah, Saman. Air mataku jatuh. Di balik keras kepalanya, ayah menyimpan rasa sayang yang tak pernah ia ucapkan. Hari itu, aku memeluk ayah erat. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis di pundakku. Sejak surat itu kubaca, hatiku sedikit lebih lapang. Tapi hari-hari setelahnya tak serta-merta menjadi mudah. Keluarga besar mulai menjauh. Grup WhatsApp keluarga tiba-tiba sepi dari sapaan padaku. Ada yang terang-terangan menyindir lewat status. Anak zaman sekarang, dikit-dikit trauma, lupa siapa yang bantu dari kecil. Ada juga yang mengadu ke ibu, membuatnya kembali menyalahkanku. Gara-gara kamu, keluarga kita jadi omongan. Katanya kamu sekarang udah nggak hormat sama orang tua. Aku diam. Tapi di dalam dada, ada badai. Aku bukan anak durhaka. Aku hanya berhenti mengorbankan diriku demi memenuhi ekspektasi mereka. Aku tetap datang saat ayah sakit. Tetap mengirim uang kalau ibu benar-benar butuh. Tapi aku tak lagi membiarkan mereka mencampuri hidupku. Dan pada akhirnya, aku tahu. Kamu bisa mencintai orang tuamu dengan sepenuh hati, tanpa harus kehilangan harga dirimu sendiri. Hubunganku dengan Reza makin serius. Tapi ada luka yang masih mengganjal. Satu malam, Reza bertanya, "Lea, kamu sudah bisa memaafkan mereka?" Aku menoleh pelan. Belum sepenuhnya. Tapi aku sedang belajar. Belajar menerima bahwa keluarga tak selalu tahu cara mencintai dengan sehat. Belajar menyadari bahwa mereka pun terluka oleh masa lalu yang tak mereka sembuhkan. Dan yang terpenting, belajar memaafkan diriku sendiri, karena terlalu lama memaksakan cinta yang membuatku kehilangan arah. Reza melamarku di taman kecil tempat kami pertama kali bertemu. Tidak mewah, tidak dengan cincin berlian besar. Hanya dia, bunga matahari kesukaanku, dan mata yang penuh kejujuran. Aku tidak janji hidup kita akan selalu mudah, Le. Tapi aku janji tidak akan pernah menjadikanmu sebagai mesin atau alat. Kamu akan jadi manusia yang bisa tertawa dan menangis bersamaku. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku memilih masa depan yang kuciptakan sendiri. Bukan yang dipaksakan orang lain. Ibu awalnya menolak. Ia merasa Reza tak cukup, mapan. Dia bukan siapa-siapa, Le. Kamu bisa dapat yang lebih baik. Tapi aku menjawab pelan. Aku sudah cukup sering jadi lebih baik demi orang lain. Kali ini, biarkan aku jadi cukup untuk diriku sendiri. Lia, dan jalan yang ia pilih sendiri. Lia sempat memberontak saat aku menolak membelikan kamera mahal. Ia menangis, membanting pintu, berkata, "Kamu kejam. Kakak kayak lupa kalau dulu pernah miskin." Aku tak menjawab. Hanya meninggalkannya sendiri di kamar. Tapi seiring waktu, ketika ia tak lagi bisa menggantungkan diri padaku, sesuatu berubah. Ia mulai berjualan online. Belajar edit video dari YouTube. Pelan-pelan, uang jajan ia dapatkan sendiri. Hingga suatu malam, ia datang ke kosku, membawa bungkusan kecil. "Kak, ini dari penghasilan pertama aku. Mungkin gak seberapa, tapi aku mau traktir kakak mie ayam kayak dulu kita sering makan bareng." Aku terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin semua perjuanganku tak sia-sia. Mungkin, cinta yang awalnya membuatku lelah, akhirnya pelan-pelan belajar untuk tumbuh. Aku pulang, tapi bukan untuk mengorbankan diri lagi. Hari itu aku pulang. Tapi bukan untuk diminta uang.
Bukan karena mereka memanggilku panik karena tagihan listrik. Aku pulang karena aku ingin. Karena aku rindu. Ibu menyambutku dengan pelukan. Ayah menyuguhkan teh. Lia duduk sambil cerita soal bisnis kecilnya. Tidak ada permintaan. Tidak ada kode. Hanya obrolan, tawa, dan kehangatan sederhana yang dulu hilang. Reza datang malam itu. Dan untuk pertama kalinya, kami semua duduk satu meja. Ibu memang belum sepenuhnya menerima, tapi ada senyum kecil di wajahnya saat Reza mencuci gelas tanpa diminta. Dan aku tahu. Aku pulang bukan sebagai ATM berjalan. Bukan sebagai mesin pemberi. Tapi sebagai anak yang juga manusia. Yang punya luka, cinta, dan pilihan. Untukmu yang sedang lelah. Jika kamu sedang merasa seperti Nurlela, dituntut memberi tanpa henti, dianggap tangguh tanpa pernah ditanya lelahnya. Ketahuilah satu hal. Kamu berhak berkata cukup. Kamu berhak memilih dirimu. Kamu bukan mesin. Bukan ATM. Kamu adalah anak, kakak, sahabat, kekasih, manusia, dan kamu pantas dicintai, bukan dimanfaatkan. Dan untukmu yang sedang mendengarkan cerita ini dan merasa lelah, sendiri, dan tak dihargai, izinkan aku berkata. Kamu berhak berhenti sejenak. Kamu berhak merasa cukup. Kamu bukan ATM. Kamu adalah anak, manusia, dan pantas dicintai tanpa syarat. Terima kasih telah menyimak kisah Nurlela. Semoga kamu juga bisa menemukan kekuatan untuk mencintai dirimu sendiri. Sampai jumpa lagi, nantikan cerita-cerita lain dari channel Diorama Kehidupan.